Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membuat olahan dan cemilan yang berbahan dasar tahu. Untuk proses dan tahap-tahapnya, jangan lupa simak video sampai akhir ya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya pakai 10 butir tahu berukuran sedang, kemudian sedikit terigu, sebungkus mie instan, saya pakai Indomie goreng, bebas mau pakai mie apapun boleh. 1 butir telur, kemudian saya pakai daun bawang sedikit, kemudian 2 buah sosis ayam. Dan untuk bumbunya di sini saya pakai 1 bungkus Royco, kemudian ladaku, dan untuk isiannya di sini saya pakai keju. Untuk isiannya bebas ya. Mau isi bakso, telur, ataupun apapun boleh. Untuk selanjutnya, sisihkan dulu bahan-bahan kecuali tahu. Dan untuk tahunya kita tumbuk pakai sendok, boleh pakai sendok ataupun mau pakai blender juga boleh. Di sini saya pakai sendok. Haluskan tahu sampai benar-benar halus dan tidak ada bulir-bulir tahunya. Selanjutnya, setelah sekiranya halus, kita tambahkan bumbu-bumbu penyedapnya. Di sini saya pakai Royco. Bumbu penyedap lain juga bisa, tergantung selera ya Bunda. Kemudian saya tambahkan lada secukupnya. Lalu kita aduk sampai rata. Lalu tambahkan sejumput garam. Aduk lagi sampai rata kembali. Kemudian di sini saya cicipi apakah rasanya sudah pas atau belum. Nah, karena di sini saya belum yakin, saya cobain kembali rasanya bagaimana. Dan sudah pas ya. Selanjutnya kita potong-potong sosis ayam yang telah kita sediakan tadi. Di sini saya potong dadu-dadu kecil ya, Bunda. Selanjutnya kita masukkan sosis yang sudah dipotong-potong ke dalam adonan tahu tadi. Lalu kita tambahkan 1 butir telur. Campurkan hingga merata ya, dan meresap ke seluruh bulir-bulir tahunya. Oh iya, jangan lupa tambahkan daun bawangnya. Selanjutnya tambahkan sedikit tepung terigu. Di sini saya pertama-tama tambahkan 2 sendok tepung terigu. Kemudian campurkan hingga merata. Karena masih banyak ternyata, di sini saya tambahkan kembali tepung terigunya 2 sendok lagi. Jadi total tepung terigu yang saya tambahkan adalah 4 sendok makan ya. Kemudian remukkan dan hancurkan mie yang telah disediakan tadi.
Masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Di sini saya pakai wadah piring ya. Dan campurkan bumbu-bumbu mie-nya ke dalam mie yang telah diremukkan. Di sini saya hanya memakai bumbu penyedapnya, tidak memakai lada ataupun minyak dari mie-nya. Untuk tahap selanjutnya, kita akan membuat adonan tahu rambutannya. Pertama-tama kita harus cuci tangan terlebih dahulu ya, pastikan tangan kalian bersih. Lalu kita ambil adonan tahunya, pipihkan dalam telapak tangan. Lalu kita ambil untuk isiannya, kita ambil keju. Di sini saya pakai keju pipih mozzarella. Lalu tutup dari setiap pinggir adonan, bulatkan sampai benar-benar bulat. Dan gulaikan pada mie yang telah kita remukan tadi. Setelah bulatan tahunya terselimuti seluruhnya oleh mie, nah ini dia penampakannya, mirip rambutan ya, makanya namanya itu tahu rambutan. Ulangi tahap-tahapannya sampai adonan benar-benar habis. Nah, adonannya gede-gede, satu bungkus mie cuma menjadi 8 butir tahu rambutan ya. Hasilnya ingin lebih banyak, adonannya bisa dibuat kecil-kecil ya. Karena tadi sisa adonan tahunya masih banyak, sedangkan mie-nya sudah habis. Di sini saya akan melanjutkan membuat tahu rambutannya, cuma luarannya itu bukan pakai mie, tapi pakai tepung roti ya. Untuk tahap-tahap membuatnya sama persis sama yang tadi, cuma di sini saya guling-gulingkan pada tepung roti. Apabila Bunda mau semuanya pakai mie, boleh ya Bunda, bisa banget ya. Nah, tinggal Bunda tambahkan 1 bungkus mie lagi cukup ya. Jadi total mie yang dipakai bisa 2 bungkus untuk 10 butir tahu berukuran sedang. Buat adonan tahu dengan tahapan yang sama persis dengan tahapan sebelumnya. Sampai adonan benar-benar habis ya. Lalu kita panaskan minyak. Untuk mengetes apakah minyak sudah panas atau belum, bisa dilakukan dengan cara mendekatkan telapak tangan ke dalam wajan. Ketika minyak sudah panas, masukkan satu persatu adonan ke dalam loyang atau wajan. Jangan dibolak-balik, tunggu sampai agak sedikit mengeras. Setelah agak mengeras, baru bisa dibolak-balikan. Kita bolak-balikan supaya si adonan matang dengan rata. Setelah kuning kemasan, kita angkat lalu kita tiriskan. Dan tara, inilah hasil tahu rambutan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan camilan ataupun pakai nasi juga mantap, teman-teman. Nah, lihat isinya itu ada keju mozzarella. Apalagi kalau dimakan panas-panas itu bisa meleleh dan lumer di mulut.
crispy di luar tapi lumer di dalam. Terima kasih teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, and share ke teman-teman lain. Thanks for watching.